Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Ridho Farabi dengan NIM 240512404157 dari mata kuliah Sains Komputasi dari Prodi Teknik Informatika 2024E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai regresi linier berganda dengan studi kasus prediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan di TV, radio, dan surat kabar. Latar belakang studi kasus sendiri dalam kasus dunia bisnis. Strategi pemasaran memegang peranan penting untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan perlu memahami seberapa efektif media iklan yang mereka gunakan, seperti televisi, radio, dan surat kabar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran iklan dengan hasil penjualan. Menggunakan metode multiple linear regression atau regresi linier berganda. Tujuan penelitiannya sendiri ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang kedua, mengetahui kontribusi masing-masing media, apakah TV, radio, atau surat kabar paling berpengaruh dari salah satu tersebut. Ketiga, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti MSE, MAPE, dan RMSE. Dan terakhir, tujuan penelitian adalah membuat model prediksi penjualan berdasarkan hasil analisis tersebut. Kemudian dataset yang digunakan sendiri itu berasal dari Kaggle. Dalam total 50 observasi dari dataset asli yang lebih besar. Variabel yang digunakan sendiri yaitu X1 sebagai anggaran TV, X2 sebagai anggaran radio, X3 sebagai anggaran surat kabar, dan Y sebagai penjualan. Data ini digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Metode regresi linier berganda secara umum, model regresinya ditulis sebagai Y sama dengan B plus B, bisa dilihat di PPT. Untuk langkah-langkah analisis dimulai dengan menghitung nilai-nilai dasar seperti bisa dilihat ini. Setelah semuanya sudah dilakukan, substitusi mundur untuk mendapatkan hasil akhir model. Hasil perhitungan dari regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan diperoleh model regresi sebagai berikut. Bisa dilihat rumus model yang pertama, yang pertama. Jadi artinya setiap kenaikan anggaran iklan TV sebesar 1 unit akan meningkatkan penjualan sebesar 0,043 unit. Untuk radio, peningkatan 1 unit anggaran akan menaikkan penjualan 0,198 unit. Namun untuk surat kabar, kenaikan anggaran justru menurunkan penjualan sebesar 0,019 unit. Yang berarti media surat kabar ya, itu kurang efektif dibanding radio dan televisi. Hasil evaluasi menunjukkan MSE sebesar 2,51 menunjukkan kesalahan model cukup kecil. Kemudian MAP sebesar 10,46%, artinya tingkatan akurasi model sangat baik dengan error hanya sekitar 10%. Lalu RMSE sebesar 1,58 menandakan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 1,5 unit dari nilai sebenarnya. Jadi
kesalahan keseluruhan model ini sudah cukup akurat untuk memprediksi penjualan. Lalu kesimpulan dari PPT yang saya buat, dari hasil iklan di TV dan radio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan. Sementara iklan di surat kabar justru memiliki pengaruh negatif sehingga kurang efektif. Dengan demikian bisa disimpulkan perusahaan itu disarankan untuk lebih fokus beriklan di TV dan radio agar strategi promosi yang dibuat menjadi lebih optimal dan penjualan dapat meningkat. Mungkin cukup itu presentasi dari saya mengenai analisis regresi linear berganda untuk prediksi penjualan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah YouTube gak? Iya. Jangan pernah YouTube gak? Ketoken maring ngene.